Halo semuanya, perkenalkan nama saya Navia Alia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai bijak menggunakan obat, kenali penggunaan obat yang rasional pada penyakit syaraf, hormonal, dan jantung. Kita simak yuk. Apa sih penggunaan obat secara rasional? Penggunaan obat yang rasional berarti menggunakan obat sesuai diagnosis, dosis yang tepat, cara penggunaan yang benar, serta sesuai anjuran tenaga kesehatan. Prinsip penggunaan obat yang rasional diantaranya yaitu tepat secara diagnosis, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara dan lama penggunaan, memperhatikan efek samping dan interaksi obat, serta patuh terhadap pengobatan. Kenapa sih penggunaan obat yang secara rasional itu penting? Karena dengan kita menerapkan pemakaian obat secara rasional akan tercapainya terapi yang lebih berhasil, mengurangi efek samping dan interaksi obat, mencegah komplikasi dan kekambuhan, mencegah resistensi antibiotik, menghemat biaya kesehatan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Lalu kesalahan penggunaan obat yang sering terjadi diantaranya itu ada minum obat tanpa resep dokter, menghentikan obat saat merasa membaik, tidak sesuai dosis atau jadwal, menggunakan obat orang lain. Karena kan kondisi orang lain belum tentu sama dengan kita, jadi kita nggak boleh sesuka-sukanya minum obat tanpa terapi yang sesuai dengan kondisi kita. Lalu selanjutnya mengonsumsi banyak obat tanpa tahu interaksi. Akan lebih baik mengkonsumsi obat itu sesuai dengan apa yang sedang kita keluhkan dan sesuai dengan resep dokter, serta dosis dan jadwal yang sesuai supaya tercapainya terapi yang dapat menyembuhkan penyakit. Selanjutnya, terdapat gangguan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Gangguan pada sistem saraf pusat dapat mempengaruhi fungsi motorik, sensorik, kognitif maupun emosional seseorang. Lalu terdapat beberapa penyakit yang termasuk gangguan sistem saraf pusat, yang diantaranya itu ada epilepsi, depresi dan gangguan kecemasan, Parkinson, skizofrenia, stroke, Alzheimer, dan lain-lainnya. Pengobatan pada gangguan sistem saraf pusat umumnya memerlukan penggunaan obat dalam jangka panjang, sehingga kepatuhan pasien sangat menentukan keberhasilan terapi. Terdapat beberapa obat anti-epilepsi, contohnya ada asam valproat, carbamazepine, phenytoin yang harus diminum secara teratur setiap hari dan tentunya dengan resep dokter. Jangan menghentikan obat secara tiba-tiba karena hal tersebut dapat memicu kejang yang lebih berat. Lalu disarankan untuk kontrol rutin ke dokter untuk pemantauan terapi serta efek sampingnya. Selanjutnya, pada kondisi depresi dan gangguan kecemasan, antidepresan bekerja bertahap, yaitu kurang lebih dalam kurun waktu 2-6 minggu sebelum terasa manfaatnya pada tubuh. Lalu minum obat sesuai anjuran dokter dan jangan berhenti meskipun sudah merasa lebih baik. Serta pada kondisi ini, dukungan keluarga dan konseling akan sangat membantu pasien pada saat proses pemulihan. Lalu selanjutnya ada gangguan sistem hormonal. Sistem hormonal atau sistem endokrin merupakan sistem yang mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, keseimbangan cairan, dan fungsi organ lainnya. Terdapat gangguan sistem hormonal yang sering ditemukan, diantaranya itu ada diabetes mellitus, hipotiroidisme, hipertiroidisme, sindrom Cushing, dan penyakit Addison. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalensi tinggi di Indonesia. Pengobatan diabetes bertujuan menjaga kadar glukosa darah tetap dalam batas normal sehingga dapat mencegah komplikasi seperti nefropati, neuropati, retinopati, dan penyakit kardiovaskular. Contoh obat yang digunakan pada gangguan hormonal itu pada diabetes mellitus ada metformin, glimepiride, insulin dengan tujuan mengontrol kadar glukosa darah.
Obat antidiabetes atau insulin harus sesuai dosis dan jadwal penggunaan. Harus menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan kontrol gula darah secara rutin, serta menghindari hipoglikemia dengan memahami tanda-tandanya, yaitu lemas, keringat dingin, berdebar, dan gemetar. Pada gangguan tiroid, hipotiroidisme ya dapat diobati dengan minum levothyroxine pada pagi hari, yaitu 30-60 menit sebelum makan. Obat hipertiroidisme diantaranya itu ada metimazol, yang dimana harus sesuai anjuran dan kontrol fungsi tiroid secara berkala. Jangan mengubah dosis sendiri karena hal tersebut dapat menyebabkan gangguan hormon yang semakin buruk. Selanjutnya, gangguan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem ini merupakan penyebab utama kematian di dunia. Beberapa penyakit kardiovaskular yang sering kita jumpai antara lain ada hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, dislipidemia, aritmia, dan juga stroke. Terapi penyakit kardiovaskular umumnya memerlukan kombinasi perubahan gaya hidup dan penggunaan obat yang secara berkelanjutan. Penggunaan obat pada penyakit kardiovaskular harus dilakukan secara konsisten. Banyak pasien menghentikan obat antihipertensi ketika tekanan darah sudah normal, padahal tindakan tersebut dapat menyebabkan tekanan darah kembali meningkat dan meningkatkan risiko stroke maupun serangan jantung. Selain itu, pasien juga perlu memahami kemungkinan efek samping obat, misalnya batuk kering pada penggunaan golongan ACE inhibitor atau pembengkakan pada penggunaan amlodipin. Selanjutnya kita membahas tentang penyakit hipertensi. Obat antihipertensi harus diminum setiap hari secara rutin sesuai resep dokter dan tidak boleh berhenti meski tekanan darah sudah normal. Selanjutnya itu membatasi konsumsi garam, rutin melakukan olahraga, mengelola stres yang berlebih, serta menghindari merokok. Selanjutnya ada dislipidemia. Salah satu contoh obat untuk penyakit ini itu ada atorvastatin maupun simvastatin yang berfungsi menurunkan kadar kolesterol. Harus diminum sesuai resep dokter serta mengkonsumsi makanan rendah lemak, jenuh, memperbanyak sayur dan buah, serta melakukan olahraga secara teratur dan menjaga berat badan ideal. Pada kondisi penyakit gagal jantung, ada beberapa obat yaitu antidiuretik, ACE inhibitor, beta blocker, dan sebagainya yang harus diminum secara teratur. Lalu juga dilakukan kontrol berat badan, membatasi konsumsi garam dan cairan sesuai anjuran dokter. Dan hal-hal yang harus diwaspadai diantaranya itu adalah ketika tubuh merasa sesak napas, terdapat bengkak pada tungkai, mudah lelah. Jika berasa hal-hal tersebut, maka sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Selanjutnya adalah tips penggunaan obat yang rasional. Yang pertama itu adalah kita harus menggunakan obat sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan aturan pakai yang diberikan dokter. Kita tidak boleh mengada-ngada atau mengide cara minum obat versi kita sendiri, karena itu sangat berbahaya untuk kita sendiri. Lalu selanjutnya patuhi dosis, waktu, dan lama terapi. Misalnya kita diberikan resep oleh dokter, anjuran diminum 3 kali sehari, berarti waktunya itu adalah kita minum per 8 jam sebanyak 1 tablet dan harus patuh terhadap jarak waktu tersebut, karena yang baiknya seperti itu. Lalu selanjutnya simpan obat dengan benar sesuai yang diinformasikan dari apoteker. Lalu selanjutnya buang obat dengan benar dengan cara dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Merupakan salah satu program edukasi yang dikembangkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai cara memperoleh, menggunakan obat, menyimpan obat, dan membuang obat secara benar sehingga meminimalkan kesalahan dalam penggunaan obat jika terdapat keluhan atau efek samping. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya kepada apoteker.
Ya, jadi ingat ya teman-teman, obat yang tepat dapat menyembuhkan, tetapi penggunaan yang salah dapat membahayakan kesehatan. Jangan menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan dokter ataupun apoteker. Mari kita gunakan obat secara bijak, aman, dan rasional untuk hidup yang lebih sehat. Mari bersama-sama meningkatkan pengetahuan agar penggunaan obat menjadi lebih aman, efektif, dan bermanfaat. Sekian video edukasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.